Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun pemirsa, kembali lagi bersama saya Arista Putri di edisi Baca Koran. Baik pemirsa, informasi terkini dilansir dari Sumek.id dengan headline: Sedang transaksi sabu dini hari, Pak Sutri ditangkap Polsek Tanjung Batu dan Satres Narkoba Polres Ogan Ilir. Dari Ogan Ilir melaporkan, pasangan suami istri desa Tanjung Tambak, Kecamatan Tanjung Batu, Kabupaten Ogan Ilir terpaksa ditangkap polisi. Penangkapan tersebut dilakukan tim Rimau Batu Polsek Tanjung Batu bersama Satuan Reserse Narkoba Polres Ogan Ilir 11 Agustus 2025 dini hari. Proses penangkapan dipimpin langsung Kapolsek Tanjung Batu, Ibtu Dr. Syaparudin Akso SH, MSI CPHR CHT, didampingi PS Kanit Reskrim Aibda Mansur. Turut serta pula dalam proses penangkapan tersebut Kanit Propram Polsek Tanjung Batu, Aibtu Uzan Safrullah SH dan anggota Reskrim lainnya. Kapolsek menjelaskan, penangkapan Pak Sutri ini lantaran terlibat dalam tindak pidana penyalahgunaan narkoba di wilayah hukum Polsek Tanjung Batu. Pengungkapan kasus ini berawal dari laporan warga yang mendatangi Mapolsek Tanjung Batu dan menginformasikan adanya transaksi mencurigakan di wilayah mereka, tuturnya Rabu 13 Agustus 2025. Usai menerima informasi tersebut, tim Rimau Batu Polsek Tanjung Batu langsung bergerak cepat mendatangi lokasi yang dilaporkan warga sekitar pukul 2.30 waktu Indonesia bagian Barat. Sesampainya di lokasi, petugas mendapati sejumlah orang sedang melakukan transaksi narkotika yang diduga jenis sabu. Tim langsung melakukan penyergapan, namun sebagian pelaku berhasil melarikan diri. 2 orang berhasil diamankan, yakni DR 28 tahun warga desa Tanjung Tambak, serta SVW 22 tahun ibu rumah tangga warga desa Tanjung Tambak. Keduanya merupakan pasangan suami istri, jelasnya didampingi PS Kanit Reskrim Aibda Mansur. Bagi pemirsa, terbalik informasi selanjutnya yang masih dilansir dari Sumek.id dengan headline: Hakim PN Palembang vonis pengedar 2 kg sabu 18 tahun penjara, lebih berat dari tuntutan jaksa. Dari Palembang melaporkan, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang menjatuhkan vonis 18 tahun penjara kepada terdakwa Jeffrian, pengedar narkotika jenis sabu dengan barang bukti lebih dari 2 kg. Putusan itu dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum Selasa 12 Agustus 2025 kemarin dan mengejutkan pihak terdakwa karena hukumannya lebih berat dari tuntutan jaksa. Dalam amar putusannya, Majelis Hakim yang diketuai Fatimah SHMH menyatakan Jeffrian terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 114 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Pasal tersebut mengatur ancaman pidana berat bagi pelaku peredaran narkoba dalam jumlah besar dengan ancaman pidana maksimal seumur hidup atau mati. Namun, perbedaan mencolok terjadi pada lamanya pidana. Jaksa penuntut umum Kejari Palembang sebelumnya hanya menuntut 15 tahun penjara, tetapi majelis hakim memutuskan menambah hukumannya menjadi 18 tahun. Menimbang beratnya perbuatan terdakwa yang telah meresahkan masyarakat dan bertentangan dengan program pemerintah memberantas narkoba, tegas Hakim Fatimah saat membacakan putusan. Menanggapi vonis tersebut, penasihat hukum terdakwa Arif Rahman Esa mengaku cukup terkejut. Kami menilai vonis ini terlalu memberatkan klien kami. Untuk itu kami nyatakan pikir-pikir dan diberi waktu 7 hari untuk memutuskan apakah akan menerima atau mengajukan upaya hukum lanjutan, ujarnya. Arif menambahkan, pihaknya masih berupaya menghubungi keluarga terdakwa untuk berkoordinasi menentukan langkah berikutnya. Kasus ini berawal dari informasi masyarakat kepada Satres Narkoba Polrestabes Palembang terkait seringnya terjadi transaksi narkoba di rumah Jeffrian. Baik pemirsa, terbalik informasi yang terakhir dilansir dari Sumek.id dengan headline: Kejari Ogan Ilir musnahkan barang bukti dari 48 perkara sepanjang April hingga Juli 2025, ada narkoba hingga senpi. Dari Ogan Ilir melaporkan, Kejaksaan Negeri Ogan Ilir menggelar pemusnahan barang bukti dari 48 perkara yang sudah ingkrah sepanjang April hingga Juli 2025. Prosesi pemusnahan barang bukti yang dilakukan seleksi pemulihan aset dan pengelolaan barang bukti Kejari Ogan Ilir tersebut dipusatkan di halaman Kejari Ogan Ilir Selasa 12 Agustus 2025. Kegiatan ini dipimpin langsung Kejari Ogan Ilir Musa SHMH dan dihadiri pula oleh pejabat dari Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Ogan Ilir. Kejari Ogan Ilir mengatakan, barang bukti yang dimusnahkan kali ini berupa narkotika, psikotropika, senjata tajam, serta senjata api dari 48 perkara yang sudah ingkrah. Barang bukti yang dimusnahkan kali ini sudah memiliki ketetapan hukum dari Pengadilan Negeri Kayu Agung, ujarnya. Ditambahkan Kejari, pemusnahan
Pemusnahan barang bukti ini juga sebagai upaya Kejari Ogan Ilir untuk menghindari penumpukan barang bukti di gudang Kejari Ogan Ilir. Ini merupakan salah satu cara kita mencegah terjadinya penumpukan barang bukti, katanya lagi. Terpisah, Kasih Pemulihan Aset dan Pengelolaan Barang Bukti Kejari Ogan Ilir, Julia Rahman menambahkan, barang bukti yang dimusnahkan terdiri dari berbagai macam. Antara lain, narkotika jenis sabu seberat 42,27 gram, ekstasi sebanyak 24 butir dengan berat 21,188 gram, senjata tajam sebanyak 20 buah, senjata api sebanyak 1 buah dan peluru sebanyak 4 butir. Pemusnahan ini merupakan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, sekaligus bentuk komitmen Kejari Ogan Ilir dalam memberantas peredaran gelap narkotika dan kejahatan lainnya, ungkapnya. Baik pemirsa, demikian edisi Bacok ini. Sampai jumpa di edisi Bacok selanjutnya. Saya Rista Putri pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.